Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, tentunya kita ingin menyampaikan sebuah khotbah yang efektif, berkesan dan memberkati sidang jemaat Tuhan. Namun, dalam sebuah proses khotbah tersebut, tak jarang terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat penyampaian isi atau pesan dari khotbah yang saya dan saudara sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa catatan poin-poin tentang kenapa sering terjadi penyampaian atau isi khotbah yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, saya berharap kita mau sama-sama belajar untuk persiapan kita dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, hal yang sering terjadi yaitu kurangnya persiapan. Tidak memiliki tujuan khotbah yang jelas. Khotbah tanpa tujuan yang jelas akan membuat jemaat Tuhan menjadi bingung. Kemudian memahami Alkitab secara dangkal. Kurangnya pemahaman Alkitab yang mendalam dapat membuat khotbah tidak berbobot dan mudah dibantah oleh jemaat Tuhan. Tidak menyusun struktur khotbah yang logis. Struktur khotbah yang kacau akan membuat jemaat Tuhan sulit untuk mengikuti dan memahami pesan atau isi khotbah yang saya dan saudara sampaikan. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang harus kita sampaikan, sehingga kita perlu untuk mendalami dan menggali setiap kebenaran firman Tuhan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, penyampaian yang kurang efektif. Berbicara dengan suara pelan atau terlalu cepat atau tidak jelas membuat jemaat akan sulit untuk mendengar dan menangkap setiap pesan daripada khotbah yang saya dan saudara sampaikan. Kemudian gaya bahasa yang kaku dan membosankan akan membuat jemaat akan mudah kehilangan fokus dan minat untuk mendengarkan setiap khotbah saya dan saudara. Jadi buatlah semaksimal mungkin kita mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Allah bagi saya dan saudara. Sehingga kita perlu belajar semaksimal mungkin menggali, membuat suatu tema, membuat poin-poin tertentu yang akan kita sampaikan. Kemudian kurangnya menggunakan contoh dan ilustrasi. Sangat penting saudara kita mengambil contoh-contoh bahkan peristiwa-peristiwa di sekitar kita atau ilustrasi-ilustrasi tertentu untuk kita sampaikan, menambah pemahaman bagi sidang jemaat Tuhan. Kemudian tidak mampu membangun relasi dengan jemaat. Jemaat akan merasa tidak terhubung dengan khotbah, dan saya dan saudara sebagai pembicara atau sebagai seorang pengkhotbah, ya, jadi kita harus membangun satu hubungan antara si pembicara dengan jemaat Tuhan dengan menyapa mereka untuk membuat kita semakin bebas lagi untuk melayani Tuhan. Yang ketiga yaitu tema yang tidak relevan. Membahas topik yang tidak sesuai dengan kebutuhan jemaat. Nah, khotbah akan terasa tidak relevan dan tidak bermanfaat bagi pendengar. Misalnya saya berikan contoh, jemaat yang saudara layani adalah seorang petani. Maka Bapak Ibu tidak mungkin akan membahas masalah perbankan atau masalah keuangan, masalah sistem yang ada. Maka pasti akan mencari tema-tema khotbah yang akan masuk kepada mereka, yang akan mereka terima dengan cara berpikir mereka juga. Kemudian yang berikutnya, terlalu fokus pada teologi yang rumit. Jemaat awam akan sulit memahami dan menangkap pesan khotbah kalau kita menggunakan bahasa-bahasa teologi yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Tidak seimbang antara pengajaran dan aplikasinya. Nah, khotbah hanya berisi teori tanpa menerapkan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi khotbah itu, makanya saya katakan dalam video saya yang sebelumnya, kita memberikan kesaksian-kesaksian hidup, jadi dapat menjadi saksi bagi mereka. Kemudian yang keempat, kesalahan lainnya, terlalu lama dalam berkhotbah.
pendengar atau sidang jemaat Tuhan akan merasa bosan karena tidak ada suatu konsep khotbah yang tersusun rapi. Strukturnya tidak ada poin, tidak ada pendahuluan, pembukaan, isi dan penutupnya. Datar saja menyampaikan firman Tuhan. Kemudian mungkin kita tidak menggunakan alat bantu. Saat ini adalah zaman teknologi, kita bisa menggunakan PowerPoint, kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan alat-alat peraga yang lainnya agar membuat khotbah kita itu bukan hanya menarik, tetapi isi atau pesan daripada khotbah itu tersampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang kita layani. Kemudian kurangnya antusias atau semangat saya dan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi sebelum kita berkhotbah, kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan tubuh yang fit, yang segar, agar jemaat Tuhan akan merasa terinspirasi dengan cara kita berbicara. Tidak memberikan kesempatan kepada jemaat itu untuk dua arah, untuk kita bisa menyapa jemaat, tapi hanya kita sendiri yang seolah-olah menguasai mimbar, dan hanya kitalah orang yang berkuasa pada saat kita menyampaikan khotbah. Tetapi ketika kita memberikan waktu atau jeda untuk menyapa jemaat atau meminta respon dari mereka, tentu ini akan membuat suatu khotbah itu akan semakin hidup, akan semakin menarik tentunya ketika kita sedang berkhotbah. Dan saya rasa ini satu hal yang sangat perlu atau sangat penting bagi saya dan saudara sebagai seorang hamba Tuhan dalam kita untuk melayani Tuhan. Karena yang kita rindukan atau kita inginkan, pesan daripada sebuah khotbah tersebut tersampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang saya dan saudara layani dimanapun kita berada untuk melayani Tuhan. Jadi harapan saya, bahkan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa ketika kita berkhotbah, kita dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk supaya isi atau pesan daripada sebuah khotbah tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semoga beberapa hal ini yang menjadi satu perenungan bagi kita agar kita dapat mempersiapkan diri lagi dalam kita mempersiapkan khotbah kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap percaya bahwa kita telah dipanggil, kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan. Kerjakan bagian kita, yaitu belajar dan mendalami setiap Alkitab, setiap materi-materi. Bagian Tuhan adalah pengurapan yang akan mengurapi saya dan saudara dalam kita melayani Tuhan. Jadi lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan lakukan bagian Tuhan, yaitu mengurapi kita dengan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, semangat selalu untuk kita belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.